A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi karamihi tunalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya kita bisa kembali berada di tempat yang baik, tempat yang istimewa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk berwasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah di rumahnya, tempat orang-orang mensucikan diri sebagaimana Allah sebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, bahwa di dalam rumahnya mushola masjid adalah tempat-tempat orang mensucikan dirinya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat berkat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita mengkaji ayat surah An-Nisa ayat 101 terkait dengan perintah yang menghendaki daripada kemudahan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila melakukan perjalanan fil ardi, darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun. Dalam di sini kita sebutkan bahwa yaitu istilahnya musafir, safar. Karena perjalanan yang membolehkan kita untuk mengqashar atau menjamak sholat kalau dari sisi perjalanan adalah 80 km. Maka makna daripada perjalanan di sini yaitu adalah safar, musafir sejauh minimal 80 km. Dan ini hampir menjadi kesepakatan para ulama bahwa harus demikian minimalnya. Antak suruh minas sholat, kau mengqasharnya. Maka di sini perintah, tapi perintah ini adalah bertujuan untuk meringankan. Karena mengqashar sholat ini adalah bagian daripada keringanan. Nah, apakah perintah ini sesuai dengan kaidah ilmu usul fikih? Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib, atau di sini lil ibahah atau lin nadbi, atau perintah di sini bersifat sunnah atau bersifat mubah. Nah, ternyata
sebagian ulama di sini menyebutkan bahwa bersifat bil wujub, artinya ketika orang musafir maka dia wajib menjamak, wajib mengqashar sholatnya. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang musafir itu sunnah mengqashar dan menjamak. Sunnah artinya lebih afdol dia jamak dan qashar dibandingkan dengan sholat biasa, karena jamak dan qashar ini adalah sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai hadiah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqbalu hadiyatahu, maka terimalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya atau sebaiknya memang kita menerima hadiah. Karena dari orang pun hadiahnya kalau kita tolak padahal sudah disiapkan, maka bisa jadi menjadi tidak menyenangkan. Karena kadang-kadang orang yang senang memberikan hadiah, sehingga dari kita terima hadiahnya ini adalah hadiah yang tidak hanya menyenangkan penerima, tetapi juga hadiah menyenangkan bagi si pemberi. Tapi tentu hadiah yang tidak ada kaitannya dengan sogok menyogok, tidak ada kaitannya dengan hukum. Karena dalam beberapa konteks juga para ulama mengatakan bahwa ada konteks-konteks tertentu di mana seseorang diharamkan untuk menerima hadiah. Memang haram atau setidaknya makruh. Seperti misalnya sebagian ulama mengatakan hakim ini makruh menerima hadiah walaupun tidak ada apa-apa ya. Artinya dalam kondisi normal seorang hakim ini makruh menerima hadiah. Makanya hakim ini berat konsekuensinya, karena dia selama dia menjadi hakim menurut sebagian ulama, dia ada juga mengatakan mubah, itu makruh dia menerima hadiah walaupun tidak ada perkara yang diurus. Kenapa demikian? Karena suatu hari ketika kita punya perkara, maka bisa jadi hadiah yang dulu-dulu itu mempengaruhi, maka tetap dia makruh. Tapi kalau ada perkara yang kita sedang berperkara misalnya, maka saat itu hakim haram menerima hadiah. Nah, ini konsekuensi hakim. Tapi kalau kita lihat dari segi pekerjaan, ini sudah sesuai, karena hakim kan juga di negara kita digaji lumayan besar gitu. Artinya sebenarnya dia udah tidak perlu hadiah. Kita lihat para hakim ini memang diberikan gaji, fasilitas yang serba mencukupi, sehingga sebenarnya dia tidak menerima apapun pemberian atau hadiah itu sudah lebih daripada cukup. Cuman itulah sedihnya negeri kita, kadang-kadang penegak hukum hakimnya ini mudah disogok. Sering kita dapat berita akan jaksa misalnya atau hakim ini menerima sogokan, bukan hanya hadiah, tapi memang betul-betul sogok terhadap satu perkara. Ini haram. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa seorang hakim itu meletakkan kakinya satu di neraka, satu di surga. Kalau dia berlaku adil, maka dia insya Allah di surga. Tapi kalau berlaku tidak adil, maka dia di neraka. Ini berat. Ada beberapa kawan-kawan yang menjadi hakim, itu memang dia cerita memang berat menjadi hakim, karena kalau ada perkara itu berbagai macam kadang teror masuk. Bukan hanya teror, tapi kadang-kadang berbagai macam amplop disediakan. Nah, ini makanya kalau kita lihat dari sisi putusan hakim, ini kadang-kadang putusan hakim ini tidak masuk akal kadang-kadang. Bagaimana ada orang yang misalnya melakukan percobaan pembunuhan. Ini kan satu kasus berat, artinya kriminal kejahatan.
dan sudah melakukan satu perbuatan yang sangat merugikan orang, pencariannya bertahun-tahun, mengerahkan berbagai macam tenaga, ketika diadili misalnya diputus hanya 1 tahun. Nah, ini kan sesuatu yang walaupun secara putusan itu diserahkan kepada hakim, bahwa hakim ini punya pertimbangan dan lain sebagainya, tapi kan menurut kita dan banyak orang bahwa ini adalah sesuatu yang janggal. Maka terkait dengan masalah ini bukan masalah dia bisa berlindung atau tidak dari mata masyarakat, tapi memang seorang hakim ini dia harus menanamkan pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya saudara atau punya anak yang bisa dinasihati atau diberikan bekal untuk menjadi hakim sebelum dia menjadi hakim atau saat menjadi hakim, maka itu yang perlu ditanamkan adalah dia bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan satu perkara. Karena memang berat hakim ini, dia tidak boleh, hanyalah hukumnya kata para ulama bahwa selama dia duduk sebagai hakim, sebagian ulama itu mengatakan dia makruh menerima hadiah. Tapi kalau sedang mengurus satu perkara, maka haram dia menerima hadiah. Jadi ada konteks tertentu hadiah ini haram untuk diterima. Bahkan kami dulu kuliah di Al-Azhar itu kalau lagi menulis tesis konsultasi, dan kalau kita menulis tesis ini harus sering datang ke rumah pembimbing. Nah, datang ke rumah pembimbing mengkonsultasikan. Nah, itu kita tidak boleh bawa makanan sama dosennya, sama pembimbing. Kalau kita bawa makanan disuruh pulang. Jadi betapa dia menjaga agar hatinya itu tidak terpengaruh dengan makanan yang kita bawa untuk penilaian dia terhadap tesis yang kita tulis. Begitulah mereka menjaga. Maka itu adalah cara mereka untuk agar, karena perbuatan baik orang kepada kita itu sedikit banyak akan memberikan efek. Maka ketika kita menulis tesis itu tidak boleh. Banyak kawan-kawan sudah pengalaman bawa makanan pergi konsultasi suruh pulang, bawa pulang makanannya. Tidak boleh tidak boleh dikasih ke pembimbing. Maka murni mereka itu dapat gaji dari kampus, tidak ada dari membawa makanan. Nah, ini bukan sesuatu yang buruk pula kalau dia bisa menjaga dirinya, tapi kawan-kawan yang bahkan ada keluarga yang mengambil S2, ini kalau dia sedang menulis tesis atau disertasi, malah sebelum pergi bimbingan kata dosennya, bawa makanan kalau pergi bimbingan. Tapi bisa jadi selagi dia hatinya insya Allah bisa terjaga, tidak ada masalah. Tapi begitulah sebagian ulama, sampai dia tidak mau terpengaruh sedikit pun. Bahkan di saat kita sidang munaqasyah ini, tidak boleh mahasiswa menyediakan makanan untuk para penguji. Karena penguji ini kan khawatir dia, wah ini makanannya enak, agak naikkan sedikit nilainya. Makanya tidak boleh seorang mahasiswa yang diuji dia ada ujian, dia menyediakan makanan. Kalau kita sudah biasa ya, tidak dalam keadaan ujian terbuka atau tertutup konferensi misalnya, itu kita menyediakan makan-makan, ada hidangan untuk para dosen dan lain sebagainya. Nah, kalau di Al-Azhar tidak boleh. Kalau kita sedang diuji ujian, maka tidak boleh kita menyediakan makanan untuk para dosen, tidak boleh. Ini dilarang oleh pihak kampus. Khawatir dosennya ini terpengaruh dengan
bagus dan tidaknya daripada hidangan tersebut. Beginilah orang berusaha untuk menjaga. Walaupun sebenarnya betul ada juga orang-orang yang tetap berada dalam koridor kebenaran walaupun apapun yang mempengaruhi dia. Tapi ini menunjukkan sesuatu bahwa terkadang dalam konteks tertentu seseorang makruh atau bahkan haram menerima hadiah, karena hadiah itu tidak lagi masuk sebagai kategori hadiah, tetapi dia masuk sebagai kategori sogok, menyogok. Dan kalau sudah masuk di situ, maka kata para ulama, ar-rashi wal murtashi dakhalana, yang menyogok dan disogok, itu sama-sama menyediakan kursi nanti di neraka. Jadi ini sama sebenarnya, yang menyogok dan disogok, yang memberi dan menerima. Maka ini bahayanya sama. Maka yang memberi ini jangan mengira kan saya memberi, dia yang salah. Nah, sama-sama memberi dan menerima. Kecuali dalam konteks tertentu, terkadang yang memberi ini tidak dihukumi berdosa. Kalau dia untuk mendapatkan haknya, misalnya dia ada sesuatu yang dicuri dari dia ingin mengembalikan, terpaksa dia bayar. Ini namanya mengembalikan hak, membayar untuk mengembalikan haknya. Nah, ini terkait dengan antakbalu hadiah, menerima hadiah tersebut. Karena memang kalau kita lihat ini beda-beda tipis antara hadiah dengan sogok. Banyak, ada beberapa pekerjaan tertentu, terutama berkaitan dengan jabatan pemerintah ini, sering ini antara sogok dengan hadiah ini agak-agak beda-beda tipis. Orang datang membawa makanan, membawa ini kan, kalau dia dapat, itu lain kadang-kadang ininya, motifnya. Maka kata orang, beda tipis antara sogok dengan hadiah. Maka seorang harus bisa membedakan ini hadiah atau sogok. Salah satu perbedaan yang mendasar hadiah dengan sogok, biasanya sogok itu diperjanjikan di awal. Di awal. Kalau hadiah biasanya memang murni, tidak ada yang beda-beda. Ini salah satu yang membedakan di antara. Tapi terkait dengan hadiah atau keringanan daripada sholat qashar dan jemaah ini, Nabi SAW mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya kita menerima. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah jelaskan terkait dengan sholat dan qashar serta jamaknya. Nah, di sini terkait dengan qashar dan jamak ini masih ada keringanan-keringanan yang lain yang kita sebutkan di sini, terkadang menjadi polemik di tengah masyarakat terkait dengan sholat dalam perjalanan atau keringanan terkait dengan jamak dan qashar. Yang pertama adalah ikhtilafun niyyah bainal imami wal ma'mum, yaitu adalah perbedaan niat antara imam dengan makmum. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i ini atau beberapa ulama bahwa membolehkan bedanya niat imam dengan makmum. Nah, ini satu keringanan. Artinya kita boleh berjamaah antara imam dengan makmum, ini niatnya beda. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Jadi baik perbedaan ini dari segi bentuk sholatnya, yaitu satu sholat isya, satu sholat maghrib misalnya, atau beda dari segi hukum, satu sholat fardu, satu sholat sunnah. Imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, atau imam sholat fardu, makmum sholat sunnah. Maka oleh karena itu dalam furuknya, misalnya kita sedang sholat tarawih, kita datang untuk sholat tarawih, tapi belum sholat isya. Imam atau jamaah sedang sholat tarawih, kita masuk. Ini kira-kira kita sholat isya dahulu baru kemudian ikut imam sholat tarawih, atau kita sholat tarawih dulu baru kemudian nanti sholat
bermakmum dengan imam sholat tarawih dengan niat kita sholat isya. Ini menjadi furu dalam fikih. Dalam konteks ini mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ketika kita masuk orang sedang sholat tarawih dan kita belum sholat isya, maka di situ kita bermakmum dengan imam sholat tarawih dan kita niatkan sholat isya. Kenapa? Karena di sini boleh berbeda antara imam dengan makmum. Jadi imamnya sholat tarawih, sholat sunat, kita sholat isya. Dan dia 2 rakaat salam. Ya, ketika dia 2 rakaat salam, maka kita tetap berdiri. Pilihannya kita tetap berdiri, boleh. Ya, ketika salam 2 rakaat, karena sholat tarawih ini kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali ada masjid tertentu yang sholat tarawihnya 8 atau 11, dan 8 ini dibuat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tapi dalam mayoritas ulama bahwa pendapat ini lemah, pendapat yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, karena kategori sholat malam ini masna. Kategori sholat malam itu adalah 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ini kategori sholat malam. Nah, ketika dia salam di rakaat kedua, maka kita pun boleh ikut. Ketika dia salam, maka kita kalau sholat isya berarti berdiri. Nah, boleh juga kata para ulama, boleh kita menunggu dia berdiri lagi, ikut lagi. Jadi ikut di dalam 2 sholat tarawih, artinya 4 rakaat sholat tarawih, kita ikut sholat isya. Begitu juga dengan perbedaan bentuk sholat. Satu sholat sama-sama fardu tapi beda sholatnya. Seperti sholat orang sholat maghrib, kita ikut sholat isya misalnya. Dalam konteks jamak misalnya. Imam sedang sholat isya, imam sedang sholat isya, kita ikut sholat maghrib. Tapi di sini ada persoalan yang repot. Kalau misalnya kalau rakaatnya itu imam lebih banyak daripada makmum, ini tidak ada masalah. Seperti misalnya kita sholat makmum sholat maghrib, makmum imam sholat isya. Kita sholat isya, makmum sholat maghrib. Ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena imam lebih dulu salam. Nah, contoh misalnya kita sholat makmum sholat maghrib, nah, imam sholat maghrib, makmum sholat isya. Atau imam sholat maghrib, makmum sholat isya. Ini tidak ada masalah karena imam duluan salam. Karena kita sholat isya, maka tinggal ditambah saja satu lagi. Jadi boleh. Ini tidak ada persoalan. Yang repot ini ketika imam lebih banyak daripada makmum. Makmum sholat maghrib, imamnya sholat isya. Makmum sudah habis rakaatnya, imam masih nambah lagi. Nah, gimana kalau demikian bentuknya? Ada 2 jalan penyelesaian. Yang pertama, kalau imam makmum sudah selesai, kalau maghrib 3 rakaat, imam tentu dia nambah 1 lagi. Nah, ketika imam berdiri di rakaat keempat, makmum yang sholat maghrib ini duduk seperti tahiyat akhir. Imam berdiri, maka dia duduk menunggu imamnya salam. Ini penyelesaian pertama. Jadi dia duduk menunggu. Jangan berdiri karena dia akan selesai sudah sholat. Jadi sholat maghrib 3 rakaat.
duduk menunggu imamnya salam nanti. Itu yang penyelesaian pertama, boleh. Penyelesaian kedua, ketika imam menambah berdiri di rakaat keempat, di rakaat ketiga duduk sembari dia meniatkan mufaraqah dari imam, meniatkan berpisah dari imam, lalu kemudian dia salam sendiri. Ini kalau dia beda dari sisi pelaksanaan sholatnya, dan imam lebih banyak rakaatnya daripada makmum. Karena ini kadang terjadi kalau misalnya kita jamaknya jamak takhir, misalnya kita jamaknya jamak takhir, mampir kita misalnya di suatu masjid, kita ingin sholat nih, sholat jamak, jamak takhir. Kalau jamak takhir ini kan kita sholat menjamak maghrib dengan isya di waktu isya, berarti kan maghribnya belum kita sholat. Maka ketika kita masuk masjid, orang sedang sholat isya, lalu kita kemudian sebagai musafir ikut. Nah, dalam jamak takhir itu ada perbedaan di antara ulama. Mana yang kita dahulukan? Sholat yang punya waktu atau sholat yang lebih dulu? Kita sholat menjamak sholat maghrib dan isya. Sholatnya di waktu isya, jamak takhir. Mana yang kita dahulukan, sholat maghrib dulu atau sholat isya dulu? Nah, di sini memang ada khilaf. Ada mengatakan memulai sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat isya. Ada pula yang mengatakan sholat isya dahulu, baru kemudian sholat maghrib. Kenapa sholat isya dahulu? Karena yang punya waktu isya, sehingga kita menghargai isya. Ini luar biasa. Yang punya waktu ya isya. Maka kita menghargai tuan rumah gitu. Tuan rumahnya kan isya. Maka kita menghargai yang tuan rumah. Maghrib kan tamu nih, karena dia sebagai pendatang, mestinya dia waktunya di situ, tak datang dia di sini. Tapi ada juga yang mengatakan maghrib dahulu, karena tetap susun sholat ini maghrib dulu baru kemudian isya. Ini sama-sama kuat lah dari sisi dalil. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap mendahulukan waktu yang didahulukan sebenarnya. Kalau dalam mazhab afdolnya, kalau kita menjamak asar dengan zuhur, jamak takhir di waktu asar, maka kita mulai sholat zuhur dahulu baru kemudian sholat asar. Walaupun boleh mendahulukan asar dulu baru kemudian sholat zuhur. Menjamak takhir maghrib dengan isya, maka tentu dalam mazhab Syafi'i lebih afdolnya mulai maghrib dulu baru kemudian isya, afdolnya. Maka kalau kita mampir misalnya di suatu masjid, kita jamak takhir nih, belum sholat maghrib dan isya, maka kita mampir. Orang sedang sholat berjamaah isya, kita memulai dengan sholat maghrib, itu terjadi kasus tadi, bahwa imam mengambil 4 karena dia mukim, maka dia 4 rakaat. Sementara kita musafir memulai dengan maghrib, kita niatkan maghrib, imamnya isya, maka di situ konteksnya imam 4 rakaat, kita 3 rakaat. Maka jangan kita bingung ketika imam masih nambah, makmum jangan nambah, tapi duduk saja, duduk menunggu nanti sampai imam salam dia ikut salam. Atau boleh juga dia niat mufaraqah, diniatkan untuk mufaraqah. Mufaraqah artinya niat berpisah. Di dalam sholat berjamaah ini kadang-kadang ada niat untuk memisahkan diri, dan ini di dalam konteks tertentu dibolehkan mufaraqah. Misalnya ya ada orang terburu-buru, misalnya mungkin dia mau pergi dan lain sebagainya, sudah ditunggu travel misalnya, ternyata dia ikut berjamaah, mungkin mau baca lama panjang, Al-Baqarah tidak selesai. Sementara dia sudah ditunggu oleh travel, ini batalkan sholat atau niat mufaraqah, selesaikan sendiri, niat mufaraqah, niat berpisah dari makmum, dari imam, kemudian dia seolah-olah sholat sendiri, menyelesaikan sholatnya sendiri. Ini kalau ada hajat dan kebutuhan boleh. Tapi kalau tidak ada iseng-iseng, berpisah dari imam, tidak boleh, haram hukumnya.
Nah, tapi kalau ada uzur tertentu seperti tadi boleh mufaraqah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau imam kunut makmum tidak mau kunut, ya boleh mufaraqah di situ. Atau misalnya imam tidak kunut, makmum ingin kunut, boleh mufaraqah di situ. Ya, mufaraqah makmumnya, maka dia kunut sendiri. Setelah itu selesaikan sholatnya sendiri. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Nah, jadi ini efek perbedaan antara niat dengan perbedaan niat antara imam dengan makmum. Tetapi ada sholat yang tidak bisa disatukan antara makmum dengan imam kalau beda kaifiatnya. Seperti misalnya imam sholat jenazah misalnya, makmum ikut sholat sunat atau sholat fardu, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kaifiatnya beda. Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya. Walaupun ada video beberapa hari yang lalu kita melihat orang mensolati mayat COVID, itu dia ruku. Nah, dan ini bukan cerita Abu Nawas gitu. Kalau yang dulu kita dengar ceritanya kan Abu Nawas ruku gitu. Ditanya kenapa ruku, orang ini terlalu banyak dosanya. Kalau nggak ruku itu nggak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ini nggak tahu alasannya apa, karena dia ruku. Nah, tapi untung makmumnya tidak ruku, cuma imamnya yang ruku. Ini fenomena yang akhir zaman yang kita saksikan, tidak lagi sebagai cerita yang lucu, tetapi memang cerita fakta bahwa ada orang sholat jenazah sampai dia ruku. Ini kalau kita lihat dari sisi perbedaan kaifiah, sama dengan orang sholat Id misalnya. Orang sholat Id kita ikut sholat sunnah duha misalnya. Ini menurut sebagian ulama karena dia masih ada kesamaannya, ini masih boleh. Sebagai contoh saja, karena juga jauh lah ketika orang sholat Id kita ikut sholat duha. Ketika orang sholat ini biasanya kita juga ikut sholat ini. Tapi ini cara mengambil hukum. Nah, biasanya para ulama cara menjelaskan hukum itu dicontohkan, walaupun kira-kira contoh ini agak-agak jauh untuk terjadi. Nah, dalam konteks ini bahwa ada keringanan untuk berbeda niat antara imam dengan makmum. Nah, ini mencakup daripada keringanan tersebut. Nah, jadi ada keringanan dan beda niat antara imam dengan makmum ini boleh ketika musafir dan boleh pula ketika tidak musafir. Nah, ini dalilnya dari hadis Nabi SAW bahwa suatu hari sahabat sudah pada sholat. Ada sahabat datang bertanya, dia sudah sholat, kemudian mendatangi suatu kaum sedang sholat. Maka dia tidak sholat, duduk-duduk santai karena dia sudah sholat. Lalu kemudian Nabi bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu tidak sholat? Kata sahabatnya menjawab, tadi saya sudah sholat fardu. Kata Nabi SAW, kalau engkau sholat yang tadi itu jatuhnya fardu, yang sekarang jatuhnya adalah sunnah. Dan juga pada Nabi SAW agak telat, semua jamaah sudah selesai sholat jamaah itu, sudah selesai ya. Selesai sholat jamaahnya semua sudah selesai. Nabi datang, Nabi mau sholat. Kata Nabi SAW, adakah yang mau bersedekah denganku? Bersedekah. Bersedekah ini artinya adakah yang ingin menemani sholat? Karena dengan menemani sholat ini artinya sholat berjamaah kan pahalanya besar. Maka ketika ada orang sendiri mau sholat, kita temani. Walaupun kita sudah sholat fardu tadi, kita temani, maka kita bersedekah dengannya. Dan di situ kalau kita lihat bahwa yang sholat kita fardu yang kedua, sholat fardu yang pertama itu adalah menggugurkan kewajiban karena sifat wajib fardu. Maka ketika kita mengulangi misalnya sholat kita itu jatuhnya sunnah. Berarti kan beda nih.
kita sebagai makmum sunnah, dia sebagai wajib. Dan ini juga sama ketika misalnya kita sebagai tamu di suatu tempat, misalnya kita sudah jamak dan qashar di hotel misalnya. Ketika pergi ke masjid tersebut sedang sholat, maka kira-kira baiknya gimana? Kita dulu aja nunggu orang sholat atau ikut sholat? Maka sebaiknya ikut sholat. Sholat kita tadi adalah menggugurkan kewajiban. Sholat di sini adalah sebagai bentuk sunnah, kata para ulama. Nah, ini antara keringanan yang tercakup di dalam sholat tersebut. Dan kemudian juga di dalam hal ini ada keringanan-keringanan yang lain. Tentu ini untuk memudahkan di dalam sholat. Dan memang kalau kita baca fikih ini sangat luas terkait dengan keringanan ini. Ada buku tersendiri yang menulis tentang keringanan fikih, keringanan di dalam hidup. Dan ini sangat kita butuhkan karena kadang-kadang dalam konteks tertentu kita tidak bisa ideal beribadah. Sama dengan konteksnya sekarang. Sekarang ini begitu banyak ibadah yang tidak bisa ideal. Seperti merapatkan shaf yang biasanya rapat, mestinya itu adalah syarat kesempurnaan. Maka hari ini tidak bisa rapat. Sholat pakai masker, nah ini kan tidak ideal. Ini semua keringanan. Orang meninggal tidak dimandikan, nah ini kan keluar dari konteks kesempurnaan. Orang meninggal tidak dimandikan, sehingga ada jamaah atau masyarakat misalnya tetap memaksa jenazah saudaranya dibawa pulang karena dia merasa tidak puas kalau tidak dimandikan. Setelah dibawa pulang, besoknya satu keluarga semuanya ikut demam karena maksa untuk memandikan. Nah, di sini pentingnya memahami fikih-fikih keringanan itu, sehingga ketika misalnya seorang jenazah COVID misalnya ini tidak dimandikan, maka itu tidak mengurangi daripada afdaliyah atau keutamaan terhadap pengurusan jenazah. Kenapa demikian? Karena konteksnya. Maka itu sama dengan kita tadi sholat zuhur menjadi 2 tidak mengurangi afdolnya daripada sholat zuhur kita. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi keringanan ini tidak mengurangi afdolnya, bahkan bisa jadi keringanan ini menjadi lebih afdol karena mudarat misalnya. Tidak daripada dimandikan mudaratnya lebih besar, maka di situ lebih afdol tidak dimandikan. Sama dengan sholat qashar. Sholat qashar jadi 2. Lebih afdal lagi ketika kita musafir di qashar daripada disempurnakan. Nah, ini terkait dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang terwujud maja'ala alaikum fid dini min haraj, bahwa Allah tidak menghendaki keberatan atau kesusahan, kesulitan di dalam hidup kita. Walakin wa liyutimma ni'matahu alaikum, tapi nikmat perintah itu adalah sebagai bentuk penyempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala baik kita di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak itu barangkali yang dapat kami kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan kita semua. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan beri persilakan. Ya, silakan. Jadi kita dalam keadaan musafir, kemudian mau sholat berjamaah dengan yang mungkin. Kemudian kita masuk, misalnya sholat duhur dengan asar. Kemudian waktu sholat duhur, yang mungkin kan 4 rakaat. Nah, kita berniat qashar. Kemudian kalau 4 rakaat, kita ikut yang mungkin kan 4 rakaat. Tapi dalam keadaan masuk, ternyata kita hanya dapat 2 rakaat syarat duhurnya. Nah, apakah dilanjutkan menjadi 4 rakaat sesuai dengan yang mungkin jadi menambah 2 kan, atau kita cukup 2 karena qashar kan, jadi 2 dalam keadaan masuk tersebut 2 sholat duhur, kemudian dilanjutkan dengan 2 sholat asar. Boleh nggak Ustaz? Iya, terkait dengan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih bahwa orang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum dengan orang yang menyempurnakan. Nah,
jadi itu konteks yang salah satu tidak bisa disatukan. Nah, jadi kalau kita imam menyempurnakan sholat karena dia mukim, maka kita sebagai musafir tidak boleh niat mengkosor, tetap harus menyempurnakan juga. Walaupun misalnya tadi 2 rakaat yang kita dapat, maka kita sempurnakan lagi jadi 2. Nah, karena memang disebutkan oleh para ulama bahwa ketika kita musafir bermakmum kepada yang mukim, maka tetap harus kita sempurnakan, tidak boleh mengkosor. Nah, ini termasuk yang dikecualikan perbedaannya tadi. Kemudian asalnya baru boleh 2 kosong. Nah, asalnya baru boleh 2, karena tidak ada persoalan ketika menggabungkan antara sholat yang dilaksanakan sempurna, kemudian kita digabung dengan yang kosor, itu boleh, tidak ada masalah. Bahkan lebih afdal kosor. Kalau zuhurnya tadi ikut sempurna, maka kemudian asalnya lebih afdal adalah kosor. Niatnya Pak Ustadz, Niat yang mana? yang tadi ya, jadi kita ikut yang Mungkin. ya, mungkin, dan dilanjutkan yang kosor tadi yang 2 rakaat untuk asar, gimana niatnya? Niatnya seperti biasa. Artinya ketika kita sholat zuhur tadi makmum, maka kita niatkan ikut sholat zuhur makmum. Kemudian di dalamnya kita itu, ya dalamnya kita baik di hati atau diucapkan, itu ada mengandung di dalamnya bahwa saya menjamak. Gitu. Kalau dilafazkan, ini kan menurut sebagian ulama itu dilafazkan, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin makmuman jam'a takhirin misalnya, atau jam'a takdimin lillahi ta'ala kalau diucapkan. Tapi kan ini tidak mesti diucapkan, tidak mesti pakai usolli, boleh langsung dia. Sebagai Ustaz, Ya, sholat sunnah itu kan banyak saja, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Nah, dalam keadaan safar, kira-kira sholat sunnah apa saja yang harus kita lakukan? Yang muakkad ini itu tetap disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW tetap melaksanakan. Seperti rawatib tadi, rawatib yang muakkad, rawatib yang muakkad. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa tetap afdal atau dianjurkan untuk dilaksanakan walaupun dalam keadaan musafir. Yang muakkad 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 sebelum subuh. Ini yang muakkad. Termasuk diantaranya sholat sunat witir. Ini sunnah-sunnah yang menurut riwayat bahwa Nabi SAW tetap laksanakan walaupun beliau dalam keadaan musafir. Tetapi ada juga memang sebagian penjelasan ulama bahwa ketika kita sudah musafir, semua yang sunnah gugur. Tapi gugur di sini kan artinya ada keringanan lebih untuk tidak melaksanakan. Tapi kalau melaksanakan, tentu pahalanya ketika kita melaksanakan, misalnya kita musafir tapi kita sholat tahajud misalnya, nah itu Kita kan ada waktu kan banyak. ya tetap dianjurkan. Artinya tetap fadilahnya dapat ketika melaksanakan dalam keadaan musafir. Artinya tidak dilarang gitu. Tidak pula sifatnya makruh melakukan perbuatan sunnah ketika musafir. Bahkan dalam doa ini disebutkan bahwa ada sholat sunnah, di antaranya sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan Nabi walaupun dalam keadaan musafir. Nah itu kira-kira Allah. Ya. Kalau misalkan kita mau jamak kan ya, pas orang mau sholat isya, di antara waktu azan dan iqamah itu sambil menunggu, kita jalan sholat maghrib dulu, baru kita niatkan khusus ikut sholat isya bersama imam, itu boleh nggak? Boleh. Boleh
sholat maghribnya kita sendiri, jamaah takhir misalnya mengambil pendapat tadi bahwa mendahulukan sholat maghrib daripada sholat isya, maka antara iqamah dan antara azan dan iqamah ini kita sholat maghrib boleh, baru kemudian sholat isya kita. Misalkan cukup waktunya saja. Ya, kalau kira-kira cukup kan begitu. Nah, kalau cukup atau masbuk misalnya nggak apa-apa juga, boleh. Karena kita sudah boleh melaksanakan sholat ketika azan sudah berkumandang atau waktu sudah masuk, sudah boleh. Jadi ketika waktu sudah masuk, azan berkumandang, sudah boleh melaksanakan sholat. Walaupun dalam keadaan azan itu kita dianjurkan untuk menjawab azan. Baru kemudian setelah azan kita berdoa, baru setelah itu kalau melaksanakan sholat tadi sholat maghrib itu boleh. Cuman kalau maghrib ini kata harus 3 ya. Maghrib ini tidak ada kosornya. Yang di kosor ini yang 4. Kalau maghrib kan 3. Kalau di kosor dia jadi 1,5. Susah. Tidak ada kosor di maghrib. Nah, jadi boleh sholat. Begitu juga dengan zuhur dan asar boleh saja. Masalah. Kita jamaah takhir menunggu iqamah asar, kita sholat zuhur qasar. Karena itu kan memang pas 2 rakaat zuhur qasar. Ya. Dalam perjalanan dari Dumai ke Pekanbaru, di waktu maghrib itu kita sudah sampai di sekitaran Pekanbaru, misalkan di Dumai. Bolehkah kita langsung misalnya kita jamaah kosar Kita tinggal di mana? Orang Pekanbaru. Dumai. Dumai. Jadi kita mau ke Pekanbaru nih. Pas maghrib itu kita sudah sampai di Dumai sudah kan? Iya. Misalnya bolehkah kita langsung kita jamaah kosar kita? Kita bisa berdua. Maghrib dengan isya. Iya. Boleh. Karena itu sudah sampai di Pekanbaru nih. Kita Iya. sudah sampai di Pekanbaru. Jamak kosor itu, kalau kosor itu keluar dari negerinya sudah boleh kosor. Tapi dengan syarat tujuan perjalanan itu kilo 80 lebih. Keluar dari Dumai saja, jangan kan sampai Pekanbaru. Keluar dari Dumai misalnya, setelah Dumai itu apa? Kadis atau Nuri misalnya, ada boleh. Kalau kita tinggal di Pekanbaru, keluar kita dari Pekanbaru sudah Minas misalnya, lewat pagar jalan itu sudah boleh mengkosor sholat. Tujuan kita Dumai ini misalnya. Jadi kosor ini keluar dari Bali. Kalau dulu disebutkan karena kampung-kampung dulu itu berpagar, maka lewat dari pagarnya, lewat dari pagar kampung itu udah boleh mengkosor sholat. Beda dengan jamak. Kalau jamak sejak dari Dumai bapak udah boleh. Artinya tadi ini kan kita sudah sampai Pekanbaru nih. Ya. Pas maghrib, misalnya nanti kan kita udah posisi di Pekanbaru lah. Ya. Jadi boleh langsung yang tadi bisa boleh langsung di Boleh. pas. Boleh karena sudah besar gitu ya. Jadi keluar saja itu sudah boleh. Artinya kalau itu memang sudah boleh, kalau sudah jauh, ya, sudah sampai Pekanbaru, bapak itu belum sampai Pekanbaru, itu sudah jamak dan punya waktu di Pekanbaru ini selama sebagian pendapat mengatakan 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang mengatakan setengah bulan kan gitu. Nah, itu kalau seperti itu. Makanya kalau demikian juga ketika kita pulang gitu, misalnya kita dari Dumai pulang ke Pekanbaru, kita orang Pekanbaru pulang dari Dumai, misalnya kita belum sholat maghrib dan isya di jamaah takhir. Kalau sudah masuk Pekanbaru sudah tidak boleh kosor, jamaah masih ada, tapi tidak boleh kosor. Tapi kalau kita mampir sholat di Minas itu masih boleh kosor. Makanya kalau misalnya kita pulang dan kita punya tanggungan sholat, kalau tetap mau masih dapat rukhsah kosornya itu, nah mampir sholat sebelum masuk ke Pekanbaru misalnya gitu. Ini kalau kita pakai mobil ya. Tapi kalau pakai pesawat, itu agak repot sholat di pesawat nih. Kalau pakai pesawat kan, misalnya kita dari Jakarta di sana nggak sempat itu sholat maghrib karena mau perjalanan misalnya atau pesawat dan lain sebagainya. Maka kita
Isya jamaah takhir jadinya mendarat di Pekanbaru masuk waktu Isya. Di bandara pun mereka sholat dan sholat di rumah dapat rukhsah jamaah saja. Isya di jamaah, maghrib di jamaah dengan Isya, tapi tidak boleh dikosor karena dia sudah di kampungnya gitu. Tapi kalau dia masih keluar kampungnya, itu masih boleh dikosor, kosor dan jamaah. Pulang dari Temilahan misalnya, selagi masih di sana di sebelum masuk pagar Pekanbaru masih di Pelalawan, kecamatan kecamatan terakhir pas kita keluar dari Pekanbaru. Sekidang. Di Sekidang itu kita ngambil sholat masih bisa kosor. Masuk Pekanbaru nggak bisa kosor lagi, tinggal dapat jamaahnya. Jadi kalau kita lihat konteks sekarang, kalau kita wujudkan sekarang, karena kan masih Pekanbaru gitu. Itu. Jadi ada beda antara jamak dengan kosor. Kalau jamak ini boleh di kampung kita, kalau kosor harus sudah keluar atau belum masuk biasanya. Ini beda. Kalau yang tadi memang sudah dari rumahnya sudah sampai Pekanbaru, itu semua sudah terwujud, kosor jamaknya sudah terwujud karena sudah. Ya. Waktu sholat Jumat sebelum azan kan kita cukup waktu untuk sholat mutlak sebelum azan sholat Jumat. Nah itu sesuai dengan semampunya, 2 rakaat kan. Nah itu boleh nggak sholat mutlak sebelum azan Jumat? Iya. Kalau masih ada kira-kira waktu 7 menit lah, ini sebagai ulama mengatakan memang kadang tidak terbatas, tapi kalau sholat mutlak sebaiknya tidak dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Kalau pas matahari di atas kan dilarang di sholat. Maka oleh karena itu 7 menit sebagian ulama menyebutkan bahwa 7 menit sebelum azan zuhur, 7 menit sebelum azan Jumat itu dilarang sholat, makruh hukumnya. Sholat mutlak. Tapi kalau sholat duha tidak ada masalah, karena sholat duha ini memang sholat pada waktunya itu. Artinya sholat duha ini kan masih waktunya, jadi walaupun kita sebelum azan 1 menit mau sholat duha ya tidak ada. Tapi kalau sholat sunat mutlak itu sebaiknya tidak dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang. Pas 5 menit, 7 menit sebelum azan itu waktu yang terlarang, karena matahari pas posisi di atas. Sama dengan kasusnya 7 menit, 5 menit sebelum azan maghrib itu juga tidak boleh. Kalau sholat sunat mutlak, ini terkait dengan sholat sunat. Sebelum itu boleh. Jadi yang tidak bolehnya itu ketika waktu sholat sunat mutlak ini tidak bolehnya ketika waktu terlarang. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari tidak boleh sholat sunat mutlak. Setelah asar sampai maghrib tidak boleh sholat sunat mutlak, karena dia tidak punya waktu. Beda dengan sholat yang memang ada waktunya, itu tidak ada masalah. Itu kira-kira Allah. Bolehkah kita mufaroqah kepada ketika kita mengikuti imam yang bacaannya tidak fasih? Misalkan ada kesalahan-kesalahan di Al-Fatihahnya, sebagai imam makmum bolehkah kita mufaroqah? Kalau kesalahannya itu fatal dan sudah diberitahu tapi dia tidak mau gitu. Misalnya ada kita punya imam di suatu masjid, dia membaca alhamdu menjadi alhamdu, Allah itu merubah makna. Ada kesalahan yang merubah makna, ada yang kesalahan tidak merubah makna. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ini boleh tidak merubah makna. Bukan boleh maksudnya kesalahan, tapi kesalahan masih dimaklumi karena tidak merubah makna. Tapi ada kesalahan yang merubah makna. Alhamdu menjadi alhamdu, alhamdu artinya pujian, alhamdu artinya matilah. Maka alhamdulillahirabbil, matilah Allah.
Kalau pakai H biasanya. Nah, kesalahan yang merubah makna ini bahkan fatal dalam segi makna ada dua kategori. Tidak sengaja, imamnya tidak sengaja. Maka ini tidak perlu kita mufaraqah karena imam tidak sengaja. Ada yang semi sengaja, sudah diberitahu, misalnya dia tidak peduli. Dan jangan dibaca itu ya, jangan dibaca alhamdulillah tapi baca alhamdulillah. Dia udah tahu tak bisa baca alhamdulillah tetap menjadi imam. Sebaiknya ini nggak ikut ini. Kalau kan di suatu tempat Ustaz kan kita tidak tahu suatu tempat. Nggak tahu ya. Ya, kita berusaha bahwa dia tidak sengaja gitu. Jadi tetap afdal tidak mufaraqah. Gitu. Yang mufaraqah ada kita tahu bahwa jelas imam ini batal sholatnya, misalnya. Tapi dia tidak tahu, itu kita mufaraqah. Misalnya imam sedang sholat di tempat terbuka, misalnya kita sedang sholat makmum, tiba-tiba ada burung misalnya di baju imamnya misalnya. Imam tidak tahu, dia terus melanjutkan sholatnya. Kita tahu di belakang ada ini batal sholat imam itu, bukan batal sholat imam itu, tapi menurut kalau dia tahu itu ini dia batal sholatnya. Maka di saat itu kita sebagai makmum mufaraqah. Karena kalau kita tetap ikut makmum imam ini sholatnya udah batal gitu. Maka sholat kita tidak sah. Imam ketika dia tidak tahu sholatnya batal, imam tetap sah sholatnya. Sampai akhirnya salam, karena dia tidak tahu, imam tetap sah. Kita sebagai makmum yang tahu itu ini kita batal sholat kita. Makanya untuk tetap kita sebagai makmum tetap sah juga sholat kita mufaraqah dengan imam. Itu kalau kita tahu imam itu batal sholatnya. Itu bisa. Jadi mufaraqah ini tidak harus dalam konteks tertentu gitu. Nggak bisa dikit-dikit mufaraqah itu. Dan tidak senang dengan imam mufaraqah. Allah, terima kasih dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya dafi'al bala'i fa'al bala'a wal waba' wal bala' wal fahsya wal munkar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasyfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu man tasha wa tasrifu amman tasha fasrif anna wa an azwajina wa an zurriyyatina wa an ahlina wa an buyutina wa buyutil muslimin wa an biladina wa biladil muslimin fahfazna wa anta khairul hafizin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.